Saudara-saudara, marilah kita memulai meditasi pada malam hari ini. Anda bisa duduk dengan tegak, tangan di pangkuan atau di atas lutut. Tutup mata Anda, pejamkan mata Anda, dan pindai tubuh kepala sampai kaki. Buat rileks dalam gerakan dan kecepatan Anda masing-masing. Bernapaslah dengan alami, batin tenang, dan punggung tegak. Now let us begin our meditation sessions. Watch your face, entire face. Make it relax. Watch your jaws. Release and relax the tension. And all your body, without exception, make it loose and relax. Your mind at ease and serene. Breathe naturally. Now start to generate loving kindness and compassion, first to yourself, to your body. Make your body, your entire body comfortable. Heal the tensions, heal the sickness and uncomfortable feeling all over your body. Spread it, the feeling, the sensation of ease and comfort all over your body. Kita mulai dengan menumbuhkan rasa cinta dan belas kasih. Pertama kepada diri kita sendiri, bisa dalam bentuk cahaya atau satu sensasi yang menyenangkan ke seluruh tubuh Anda. Bagian-bagian yang tidak nyaman, bagian-bagian yang berat dan tegang, saudara kendorkan, dan yang sakit, saudara sembuhkan dengan energi cinta di seluruh bagian tubuh Anda. Energi cinta ini bisa berawal dari dada, bisa dari perut, bisa dari manapun juga. Yang penting rasakan bahwa dia berupa cahaya atau energi yang membuat tubuh Anda menjadi nyaman. Dimanapun ada tegangan atau rasa sakit, Anda buat menjadi rileks. Bagian-bagian yang sakit Anda sembuhkan dengan daya cinta dan welas asih. Feel the energy of comfortable feelings born out of love and compassion surface your entire body down to the tiniest cells of your body. Feel it, embrace it, and magnify the comfortable sensation all over your body. Sebarkan energi cinta dan belas kasih dan penyembuhan ke seluruh tubuh Anda. Buat batin Anda menjadi tenang karena energi cinta dan belas kasih itu.
Please spread the comfortable feeling born out of love and compassion to the entire body and mind of yours. Feel the serene but powerful energy of love and compassion surfacing to the very tiny cells, bone marrow of your body, and it make your mind at ease and calm. Sebarkan energi cinta yang menenangkan dan menyembuhkan ke seluruh tubuh Anda. Buat dia meresapi semua sel yang paling kecil di dalam tubuh Anda, sampai ke tulang, sampai ke sumsum, kelenjar-kelenjar cairan di tubuh Anda, dan rasakan kekuatan penyembuhan dari energi cinta dan welas asih yang Anda bangkitkan. Send the healing energy of love and compassion to every part of your body that needs healing. If you have suffered from chronic gastritic, then send your peaceful and healing energy there. Spread it to your heart, to your liver, and to all of your viscera, to your brain, to every tissues of your body, to your blood and artery, everywhere of your body. And you imbued completely your body and your mind with the energy of love and compassion. Sebarkan energi cinta dan welas asih ke berbagai bagian di tubuh Anda yang memerlukan penyembuhan. Kalau Anda menderita gastritis kronis, bawa dan arahkan energi cinta dan penyembuhan itu ke lambung dan tenangkan lambung Anda. Kalau Anda mempunyai masalah dengan jantung, Anda arahkan energi penyembuhan dan cinta ke sana, atau ke paru-paru, atau ke liver, atau ke semua bagian yang tidak nyaman. Arahkan energi ke sana, buat santai dan sembuhkan. Breathe naturally, keep your mind calm, and immerse completely in this comfortable feeling and energy or light of this love and compassion. Tenang, bernapaslah dengan wajar, dan rasakan, berendamlah di dalam energi cinta dan welas asih yang sangat nyaman dan menyembuhkan ini.
Now we can start to spread this comfortable energy of love and compassion to all beings across the universe. Please imagine and visualize as far as you can all motherly sentient being who suffers, who have to face many difficulties, sickness, and also myriad of problems, and spread compassion and love to them. Spread this comfortable feeling, the healing power of love and compassion to all creatures across universe. Sekarang kita sebarkan energi cinta dan welas asih yang tadi kita bangkitkan ke diri kita kepada semua makhluk di seluruh penjuru semesta. Mereka mungkin merasakan banyak pergumulan, struggles, masalah-masalah, kesusahan, penderitaan, kesakitan, dan kita sebarkan energi cinta yang menyembuhkan dan menenangkan kepada mereka. Bayangkan sebisa mungkin, seluas mungkin, sebanyak mungkin makhluk di semesta alam bisa dijangkau dengan energi welas asih Anda. Bisa dalam bentuk getaran, vibration, bisa dalam bentuk cahaya, light. Pilihlah yang paling efektif. Jangkau semua makhluk, penuhi semesta dengan energi cinta dan belas kasih Anda. Keep spreading the energy, this vibration of love and compassion, the light of healing from compassionate attitude and energy to innumerable sentient beings all over the universe. Please imagine and visualize all motherly sentient beings and spread, touch them, surface them with this energy of love and compassion. Visualisasikan energi dari tubuh Anda, dari pikiran Anda menyebar ke seluruh semesta. Sentuh makhluk-makhluk yang menderita, sentuh makhluk-makhluk yang mempunyai masalah, penderitaan, kesusahan, pergumulan, berbagai macam kesulitan dan penyakit serta penderitaan. Penuhi mereka dengan cinta dan welas asih dari pikiran Anda. Sembuhkan, buat nyaman, dan resapi mereka dengan energi getaran cahaya, cinta, dan welas asih.
Spread the energy, spread the vibration of love and compassion, this comfortable and healing power to all universe, to all motherly sentient beings, without exception. Anda hanya dibatasi oleh imajinasi Anda ketika Anda bisa mengimajinasikan makhluk-makhluk yang menderita di seluruh semesta, makhluk-makhluk apapun, menderita maupun biasa, di seluruh semesta. Jangkaulah dengan imajinasi Anda. Sebarkan energi cinta dan belas kasih kepada mereka. Now bring back your attention to yourself. Watch your face once again. Relax your jaws, your hand, your feet, your entire body. Breathe naturally. Now you can observe your breathing in and out. Or you may choose to practice Tonglen, which is taking and giving. When you breathe in, you take all of sentient beings' suffering and problems. And then when you breathe out, you give blessing, healing, and energy to them. Sekarang kita kembali lagi ke diri kita. Periksa wajah Anda, dan ketika Anda melihat rahang Anda tegang, Anda kendorkan bersama dengan memperhatikan napas. Rilekskan tangan dan kaki dan seluruh tubuh. Anda bisa mengamati napas saja masuk dan keluar, atau Anda bisa mempraktekkan Tonglen, mengambil dan memberi. Pada saat menarik napas, Anda mengambil penderitaan makhluk-makhluk di seluruh penjuru alam. Pada saat Anda mengeluarkan napas, Anda memberikan berkah, kekuatan dan penyembuhan kepada mereka. Pilihlah yang paling nyaman untuk Anda. Apakah hanya dengan mengamati napas, masuk, keluar, dan kemudian beristirahat dalam natural state of your mind, dalam keheningan dan kedamaian, atau ketika menarik napas, Anda mengambil penderitaan dan masalah semua makhluk, dan ketika menghembuskan napas, Anda memberikan berkah, kekuatan dan penyembuhan kepada mereka. During your observations and mindfulness of breathing in and out, whenever picture, memories, thoughts comes into your mind wildly, your mind wanders in 10,000 directions. Don't worry, don't get mad or disappointed. Just know
and then let go. Remember the lesson. Let go or you will be dragged. So when everything comes into your mind, just smile, look at them, hang loosely, and then let go. And you just observe your breathing in and breathing out. Whatever comes into your mind, whether it's a problem, thoughts, memories, thinking, overthinking, just see, hang loosely, and then let go. Everything will come, endure for a second or minute, and then they will subside by itself when we are not interfere and react to them. Sambil mengamati napas masuk dan keluar, ketika buah pikir muncul, ingatan muncul, gambar-gambar muncul, sensasi di tubuh nggak nyaman, emosi muncul, perasaan senang nggak senang, bosan, ngantuk muncul, kemudian Anda berpikir tentang sesuatu, pikiran Anda liar sekali, ada overthinking, Anda cukup tersenyum, lihat mereka dengan rileks, lepaskan, sama sekali tanpa campur tangan dari kita. Dan Anda dengan rileks dan tenang, hanya melihat saja dengan waspada, let it be, let it go, maka Anda akan damai. Karena ketika kita tidak bereaksi terhadap mereka, mereka hanya akan muncul, bertahan beberapa detik atau menit, tapi kemudian akan luruh sendiri. Lepaskan atau Anda akan terseret-seret. Lepaskan, let it go, or you will be dragged. Relax sekali, tenang sekali, tapi waspada. Dan Anda cukup merasakan napas masuk, keluar, dengan hening, dengan damai, dengan nikmat. Feel the relaxing and soothing feelings when you mindfully aware and sensing your natural breathe in and breathe out. Whatever comes into your mind, eyes, don't react to them. Just hang loosely, see, smile, and let them go. Even if you feel that you cannot focus or your awareness is so weak, just smile, look, feel, and then let go. Observe the breathe in and breathe out. Anda hanya perlu merasakan napas masuk dan keluar. Ketika Anda terdistraksi oleh buah-buah pikir, lamunan, pikiran yang bergerak cepat, overthinking, maka Anda cukup melihatnya dengan senyum.
lepaskan sambil merasakan napas yang masuk dan napas yang keluar. Ketika batin Anda riuh, memikirkan ini dan itu, lari ke sana kemari, Anda merasa nggak bisa konsentrasi, kesadaran Anda lemah, Anda terganggu oleh suara, maka Anda cukup senyum, lihat dengan rileks dan lepaskan. Sudah itu, rasakan kembali napas yang masuk, napas yang keluar. Napas yang masuk dan keluar yang lembut itu, ketika Anda rasakan, Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh, akan membuat Anda menjadi tenang, akan membuat Anda menjadi resting in your natural states. Breathe in, breathe out. Napas masuk, napas keluar. Atau ketika Anda melakukan Tonglen, ketika napas masuk, Anda ambil semua kesusahan dan penderitaan. Orang-orang yang kena COVID, orang-orang yang ketakutan, yang depresi, yang putus asa, yang mempunyai pergumulan berat, Anda ambil penderitaan dan kesusahan mereka. Ketika Anda menghembuskan napas, Anda memberikan kebahagiaan, kekuatan, dan berkah penyembuhan kepada mereka. Now take a very deep and long breath. And when you breathe out, release all of your burden, the heavy burden of your physical sickness and uncomfortable feelings. Take another deep and long breath, and when you breathe out, unburden yourself. Now take another deep breath, and then release, unburden yourself, make your heart comfortable and at peace. Tarik napas yang dalam dan panjang, keluarkan perlahan-lahan 3 kali. Dan buat semua beban, semua ketidaknyamanan dan penderitaan di tubuh dan di batin Anda lepas. Anda melepaskan beban, Anda beristirahat dalam ketenangan dan kedamaian. Bring back your attention to your body, here in the present, at the present moment. And whenever you are ready, you can open your eyes. The meditation session is over. Bawa kesadaran Anda kembali di sini dan saat ini. Dan kapanpun Anda siap, Anda boleh membuka mata, meditasi selesai. Sana kok belum? Ya kan mas? Oh,
Ini aja ya. Selamat malam teman-teman semua. Anda boleh menggerakkan kaki dan tangan. Yang bawa minum sendiri boleh minum, ya. Boleh diminum dulu. Terus malam ini saya mau seperti biasa, saya akan memantik dulu dengan satu pembahasan tentang meditasi. Dan sesudah itu saya pengen kenalan. Dan kalau Anda mau tanya atau saudara mau sharing boleh. Dan duduknya yang nyantai aja, ya. Tidak kaku seperti ini, nyantai aja lah, ya. Tonight I will talk about calmness, freedom, and fearlessness. Malam ini saya ngomongnya tentang ketenangan batin, tentang kebebasan dan ketidaktakutan. Wah, ngeri banget ya pembahasannya. Apa itu ketenangan? Apa itu kebebasan? Kebebasan dari apa? Kemudian ketidaktakutan terhadap apa? Yang akan kita bahas malam ini. Nah, saudara-saudara, ketenangan itu satu kondisi yang dibutuhkan ketika kita harus menghadapi hidup. Saya nggak tahu apakah saudara ini di dalam kehidupan sehari-hari tenangnya ini ada 50% ke atas atau 50% ke bawah, saya nggak tahu. Ketika harus menghadapi misalnya masih mahasiswa, ketemu dosen, kemudian ini kan kuliahnya online biasanya, terus kemudian menghadapi tugas-tugas, saya nggak tahu apakah KKN-nya juga online juga KKN-nya ya. Terus kemudian harus mempersiapkan tugas akhir atau skripsi atau yang sudah tesis, disertasi, itu pun jadi masalah. Bagi yang tidak kuliah, yang mempunyai pekerjaan, menghadapi pasangan, menghadapi anak, beberapa ibu mengeluh karena mereka harus kerja, tapi di satu sisi harus mendampingi anak-anaknya untuk sekolah juga kan, begitu ya. Harus belajar lagi tentang pecahan, harus belajar lagi tentang bahasa Jawa, bahasa Mandarin, apa yang harus dilakukan seperti itu. Akhirnya mereka kadang-kadang lebih pintar dari gurunya karena harus mengatasi anaknya yang rewel dengan mengajar dan sebagainya. Nah, ketenangan di sini yang saya maksud adalah satu kondisi ketika Anda itu bisa nyaman dengan diri Anda, at ease, Anda stabil di tengah turbulensi. Itu yang mau saya katakan tentang ketenangan. Terus kemudian bagaimana kebebasan? Kebebasan dari kebanyakan dari kita, pikiran kita itu menjadi our own master, ya. Biasanya pikiran, perasaan, emosi itu mengendalikan diri kita, bukannya kita yang mengendalikan mereka. Contohnya, kalau saudara gabut, maka gabut itu mempengaruhi Anda. Kalau Anda bad mood-nya ini mau bertahan bisa sampai sehari, semalam, bahkan bisa sampai besok. Siapa yang di sini pernah merasa envy dengan orang lain? Iri hati. Ada nggak? Sirik ya, atas keberuntungan orang lain. Itu biasanya menguasai diri kita. Siapa yang merasa turbulensi pikiran? Siapa yang PMS ketika mau menstruasi, premenstrual syndrome, itu mempengaruhi sekali suasana hatinya. Ada nggak di sini? Menjadi overwhelmed dengan itu. Tubuhnya nggak enak, perutnya nggak nyaman, terus kemudian payudaranya kenceng, ini sampai keluar jerawatnya dan sebagainya. Kemudian dia mempunyai satu kecenderungan kalau menjadi moody, ya, sedih sendiri, bingung sendiri gitu, dan melampiaskan kekesalan, ketidaknyamanan dan ketidakkenaan itu kepada siapapun yang ada di dekatnya gitu loh. Bisa seperti itu ya. Nah, itu adalah the power of itu tadi, mood, sensation, emotion, feeling itu pada kita. Jadi kita biasanya diperbudak oleh mereka. Itu yang saya sebut nanti bahwa freedom. Kita nanti usahakan bisa bebas dari itu, ya. Kemudian fearlessness. Fearlessness itu apa? Fearlessness itu kita menjadi berani sekali menghadapi hidup. Kebiasaan dari kita ini adalah, kemarin kan baru 17-an nih Indonesia Independence Day, itu biasanya ada sebuah lomba. Nah, kalau saya dulu sampai sekarang mungkin masih agak juga, lomba lari dari kenyataan nomor 1 itu, bener nggak? Kebanyakan dari kita ada ketakutan, kita menghindar dari apa yang membuat kita takut. Tugas-tugas kuliah, permasalahan, menunda penyelesaian sesuatu, itu kenyataan loh ya. Biasanya kita berputar-putar di sekitarnya, dan kebanyakan dari kita lari dari itu. Bener apa enggak? Nah, padahal meditasi ini, seperti tadi itu loh, mau tidak mau setengah jam,
betul-betul kita nggak kemana-mana. Kita betul-betul menghadapi apa yang ada. Begitu ya. Dan kita akan dibiasakan untuk menghadapi masalah. Kan ada kata-kata bahwa peace, kedamaian itu bukan apa itu? Bukannya we run away from all the problem, all the turmoil, all the challenges of life, all the thing that make us fear. Tetapi kita itu justru amidst the turbulence, the fear, the problem, we stay there and solve the problem. Itulah sebetulnya kunci dari kedamaian pikiran dan fearlessness. Jelas ya, itu ya. Itu yang mau dicapai dengan meditasi. Nah, sekarang saya rasa cukup pemantiknya nanti untuk saudara bahan untuk bertanya, dan ini banyak wajah baru yang boleh memperkenalkan diri, namanya siapa, dari mana, kok bisa kenal tempat ini, tadi pengalamannya meditasi apa. Sesudah itu kita akan bertanya pada semuanya pengalaman dari meditasinya. Baiklah, waktu saya berikan kepada Anda, dan tolong brother mic-nya. Siapa yang baru? Tunjuk tangan yang baru sekali ini datang. Nah, mulai dari depan dulu, dari sana dulu, ya. Ya. Ngomongnya yang keras ya, Mas. Ya. Silakan. Nama. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Perkenalkan, nama saya Atma di Balorondase. Panggilannya siapa ini? Panjang. Panggilan Atma. Atma, oke. Okay. Ya, saya baru saja menyelesaikan studi di ilmu religi dan budaya di Selatulama. Oh, iya. Oke. Saya datang ke sini diajak sama Ahmad Salahuddin. Ini itu terkenal sekali ya Masnya itu ya. Dan ini momen pertama kali saya bahkan terkait dengan meditasi itu. Tapi untuk kesannya saya pertama kali duduk dan merasakan suasana ya mungkin satu aja sih, lebih ke nyaman aja. Nyaman ya. Oke. Untuk kesan pertama itu. Ya. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih saudaraku Atma. Nah, selanjutnya ke pojok itu yang saya nggak tahu itu merah jahati atau marun apa nggak tahu. Wahai. Silakan. Namanya siapa, dari mana? Halo, selamat malam semuanya. Ya. Perkenalkan, nama aku Daniel Ramasarjo, biasa dipanggil Danjo. Aku seorang mahasiswa ilmu hubungan internasional UGM. Oke. Kesini dibawa sama teman Kemal. Apa yang aku rasain dari meditasi? Meditasi tadi membuat aku realize bahwa you have the control of your mind gitu. Kayak kalau kamu mikir kamu saat ini ingin merasa tenang, ya kamu pasti bisa menciptakan ketenangan itu di dalam diri kamu. Kalau kamu ingin menciptakan cinta dan kasih, kamu juga pasti bisa membuat diri kamu merasakan hal itu. Jadi apapun yang kamu rasakan itu sebenarnya you have the control of it gitu. Kamu tinggal membuat aja di pikiranmu. Itu kesannya ya. Good point. Apa yang siapa namanya? Jo. Ya, aku panggilnya Jo aja. Dia bagus loh. The secret of taming of making your mind serviceable to you is to tame your mind, ya. You have to subdue your mind and then you will be happy. Betul. Oke, selanjutnya siapa? Yang keras ya, Mbak? Halo semuanya. Ya. Nama saya Ica, biasa dipanggil Ica. Ica. Ya. Saya bareng sama teman-teman juga, mahasiswa hubungan internasional UGM juga. Kenal. Kalau untuk kesannya yang tadi mungkin masih ngerasa numb ya, Mas, karena ini masih Numb ya. Ya, kebas gitu. Masih kebas karena ini baru pertama, terus juga dari dulu kebiasaan untuk menahan diri, jadi kayak untuk realizing something, untuk rilis sesuatu tuh juga masih susah. Oke. Butuh beberapa sesi lagi di sini untuk mencoba rasain sisi meditasi.
Thank you. Before, tapi boleh langsung duduk. The first step in mindfulness meditation is actually to realize that it is not easy to let go. Ya, itu the first step. It's okay. Tapi nanti dengan praktek dan proses Anda bisa melakukannya dengan mudah. Nanti bahkan kaget bahwa it is very simple and easy. Karena itu sebetulnya kita ini hanya mau atau tidak melepas gitu. Begitu. Ya sudahlah gitu loh. Pikirannya banyak sekali kan, overthinking gitu, tanggapi nggak ketemu, frustrasi, emosi, muncul yang lain-lain. Padahal kalau kita lepas, rilis saja, sudahlah. Aku nggak mau di overwhelm sama ini, lepas, bebas, bahagia. Mudah nanti. Oke, terima kasih sekali. Dari HI 2 ya. Nah, ini ada seniornya tuh. Dari Hubungan Internasional UGM. Ya. Oke. Silakan. Siapa tadi? Baru. Mbaknya yang youth stage dulu ya. Kencang ya, Mbak ya? Tenang. Kencang. Suara saya nih. Selamat malam. Malam. Nama saya Putri Loli. Panggilannya Putri ya? Panggilnya Putri. Saya dari Nias. Oh. Kuliah di APMD jurusan Ilmu Pemerintahan. Oke. Sebetulnya kalau baru pertama meditasi. Tapi untuk ke sini, Mutiara Kerang Jati itu sudah yang ketiga kali. Oke. Karena ada kegiatan studi kemarin juga kunjungan ke sini. Ya. Untuk pengalaman kesan pertama di meditasi, sebetulnya saya jujur merasa damai. Ya. Meskipun ini pertama kali, tapi karena sebelumnya saya ada KKN lapangan 1 bulan, itu banyak gejolak dinamika ya antara teman kelompok, antara warga dan antara dosen, antara kelurahan. Jadi di setengah jam tadi seakan-akan semuanya bebas dari belenggu. Wah, ya luar biasa. I feel so happy and ya tentu damai. Dan ternyata yang mencari ketenangan gak hanya saya, banyak juga jiwa-jiwa yang rindu ketenangan. Ya, saya terima kasih. Selamat malam. Yeah, I'm so happy to hear your remark. Soalnya dia pertama first time tapi bisa merasa happy karena bisa rilis. Jadi kuncinya memang rilis ya. Let be, let go. Maka Anda akan happy. Masa sih masalah-masalah KKN-nya dibawa sampai sekarang? Ya. Dendam banget itu berarti ya. Nah, udah sampai seperti itu kan ada meme yang lucu tuh di internet ya. Ada seorang cowok terus kemudian di sini ada cewek kan di mobil. Dia mengatakan, "Tidak semua laki-laki buaya loh." Terus ceweknya ngomong, "Iya, ada juga yang babi." Nah, kalau begitu kan berarti dia dendam banget sama laki-laki, bener nggak? Tapi dia bisa rilis loh ya, luar biasa. Kalau bisa rilis, bisa damai. Oke, very good remark. Kok yang wanita kok ketawa-ketawa kenapa? Anda bisa relate dengan cerita itu kayaknya ya. Laki-laki tidak semuanya buaya, ada juga yang babi. Waduh, perkosoi. Silakan ya selanjutnya. Selamat malam semuanya. Malam. Nama saya Upi. Saya pertama kali di sini dan lama juga sih ada kalinya melakukan meditasi. Terus itu seperti 30 menit momen di mana ada banyak hal yang nggak pernah saya muncul. Banyak hal yang nggak berusaha untuk tidak saya pikirkan semuanya muncul gitu. Oh, oke. Dan di situ ada waktu di mana saya menyadari bahwa betapa banyaknya hal yang saya takutkan dan saya hindari. Ya, berarti mungkin kemudian itu jadi kayak apa ya? Jadi satu titik di mana saya menyadari bahwa ya sama ini berarti saya harus melarikan diri dari kenyataan tadi. Juara 1. Ya. Ada banyak hal yang berusaha untuk disembunyikan. Ya. Upi namanya ya, Mbak Upi. Upi, ya. Upi, kayak nama Universitas di Jakarta ya.
Bandung ya? Oh, Bandung itu. Baik. That's very great remarks. Means that the secret of peace and happiness is to face your problem squarely. Never run away from them. It is easier said than done. Betul. Lebih mudah diomongkan daripada dilakukan, tapi bisa dilakukan. Memang secretnya cuma di situ sih. Secretnya kalau orang yang sumo, susah move on, itu adalah letting go. Karena penyebab dari masalah itu, severe heartache dan sebagainya itu adalah attachment sesungguhnya. Di mana ada attachment, di situ ada penderitaan gitu loh. Kuncinya adalah bagaimana Anda bisa menikmati momen kekinian dengan pasangan Anda dan dengan seindah-indahnya, dan ketika dia sudah pergi, ya sudah, let go aja. Kalau dia kembali lagi gimana? Kalau nggak bermasalah berat ya terima lagi, happy-happy lagi. Kalau bermasalah berat ya dengan yang lain lagi. Berapa miliar sih penduduk dunia? Maksud Anda stuck di situ aja, maka Anda akan menjadi sumo, padahal tubuh Anda kecil. Kalau sumo itu kan harusnya gemuk-gemuk ya, fat gitu loh. Tapi Anda tubuhnya kecil, sumo juga. Susah move on. Itu salah satu penyebab of unhappiness itu adalah attachment. Nomor 2 adalah running away from problems. Itu kita nggak akan pernah selesai kalau kita nggak pernah hadapi. Dulu si Joe ini kan masalahnya adalah ketakutan skripsi. Aku bilang, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dihadapi. Ternyata dia lulus skripsi. Pak dokter kita ini loh. Ada ketakutan lagi, ketakutan KKN. Tapi setelah KKN-nya dihadapi, ya cuma gitu-gitu aja sebetulnya. Kadang-kadang ketakutan kita ini lebih mengerikan ketimbang realitanya. Hadapilah. Aku mau ngomong cinta sama orang, jangan membuat Anda menyesal. Omongin, kalau ditolak gimana? Ya nggak apa-apa, namanya juga usaha, ditolak ya cari yang lain lagi. Kalau diterima, bonus. Ya nggak? Kan ada kata-kata nih, aku mau bisnis, udah aku hitung-hitung. Aku lakukan aja. Kalau gagal, kan posisiku sama aja dengan yang sekarang. Benar nggak? Tapi kalau aku berhasil, ada kesempatan baru, aku bisa kaya. Aku bisa maju, begitu loh. Kalau aku nembak orang nih, ada kemungkinan saya ditolak. Tapi ada kemungkinan juga saya diterima. Jangan takut lah. Kalau cuma dipikir, Anda hanya akan ada di dalam lingkaran ketakutan-ketakutan dan ketidakpastian, dan akhirnya saudara rugi. Gitu. Attachment, terus apa lagi tadi? Running away, dan apa lagi? Yang membuat Anda tidak bahagia. Overthinking. Siapa di sini yang overthinking orangnya? Selain Husna loh. Husna wis ketok lagi. Siapa yang overthinking? Pikirannya itu sangat-sangat bundet, ruwet setiap malam itu. Mikir ini, mikir itu, nggak bisa dihentikan. Sampai saudara insomnia. Iya, pernah seperti itu. Anda bisa resting suatu saat. Anda bisa mengembangkan meditasi cinta kasih pada diri sendiri dan semesta. Anda bisa membaca mantra, doa, zikir. Ya. Kalau Kristen, Katolik, itu ada doa Benediktin. Pakai napas masuk keluar, Maranatha, Maranatha. Itu ya bisa juga. Kemudian Anda juga bisa menggunakan teknik ini tadi loh, make out, breathing in, breathing out. Atau Anda cukup resting aja, cukup sadar, aware. Apapun yang muncul, Anda cukup senyum, tenang. Kemudian mereka pasti akan apa itu ya? Mereka akan meluruh sendiri ketika hanya dilihat dengan sadar tanpa reaksi. Ada pikiran macam-macam nggak jelas, ketakutan, kesalahan masa lampau yang jadi beban. Itu kan sering datang. Kita pernah disalahin orang, kita menyalahin orang. Ketika itu muncul. Nah tadi nggak Upi ya? Ngerasa nggak yang nggak kepikir muncul dalam meditasi? Ya betul ya. Pada saat meditasi ini, ambang antara pikiran sadar dan bawah sadar itu dibuka klepnya. Sehingga apa yang pernah di-repress, apa yang pernah disimpan di bawah sadar itu muncul semua memorinya. Berita bagusnya adalah ketika Anda berada di dalam posisi itu, ketika hanya dilihat dengan kesadaran, maka Anda bisa merilis beban emosional yang Anda repress di bawah sadar. Berita baiknya yang kedua adalah, kalau Anda hening dan meditatif, kesadaran kuat, konsentrasi kuat, maka nanti ide-ide kreatif akan muncul. Solusi-solusi terhadap masalah-masalah Anda tiba-tiba muncul sendiri ketika Anda hening. That's the power of meditation. Gitu. Nah, ini ada lagi siapa yang mau memperkenalkan diri? Sudah. Cukup. Ada yang baru? Ada yang baru kan? Masih ada yang baru loh, silakan. Ya, silakan. Speak up ya, Mbak, yang kenceng. Ini sedang disiarkan ke seluruh penjuru dunia loh. Benar.
Dan setiap saat viewer kita tuh lebih dari 1000-an sekian. Ya. Karena akan saya sebarkan nanti sampai ke majalah Bobo, kemudian sampai ke Trubus, ke kelompok-kelompok spiritual dimanapun saya ada grup Facebooknya, saya sebarkan ke situ. Jadi kalau nanti tanya ya yang semangat gitu loh, jangan lemes, karena akan direkam dan dilihat orang sampai Zimbabwe mungkin ya. Oke, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Malam. Saya Cordelia Teresiananda Astuti, panggilannya Ea. Waduh, ya. Ya, ya. Saya baru saja lulus dari program pendidikan profesi dokter. Saya kakak kelasnya Jo. Dari UKDW? Ya, Oke. tapi saya sudah lulus. Sekarang kalau nggak salah, mohon maaf, ada kompetensi nasional ya. Setelah koas, internship, kompetensi nasional. Kembali koas, Koas. kompetensi dulu baru internship. Oke. Nah, saya Ya. sekarang sedang internship. Pembisik saya agak salah sedikit. Ya. Silakan. Ya, gitu. Pesannya, ini pokoknya saya di sini diajak Vandro. Hmm? Terus ini seumur hidup baru pertama kali saya meditasi. Oh, Ya, terus? lalu saya mendapatkan semacam apa ya, bahasa Inggrisnya wake up call gitu. Alarm. Ya. Iya kan? Saya tuh tadi benar, apa yang tidak terpikirkan itu begitu di sini terpikir. Saya sebelum kesini tuh kayak happy, tapi begitu di sini saya sadar bahwa saya tuh capek. Saya tuh stres. Saya tuh banyak beban gitu karena saya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan orang lain. Sembuh. Bahasa Jawanya ada. Apa tuh? Self-care Yes. is important. Ya. Self-love and self-care. Itu bahasa Jawa. Terima kasih ya Bu Dokter. Udah dokter toh ini? Wah, luar biasa. Jadi dia ingat bahwa kadang-kadang bekerja untuk orang lain itu bagus. Tapi jangan lupakan Anda mencintai diri sendiri. Karena kalau Anda terus kemudian running out, drained dengan pelayanan Anda nggak akan efektif. Jadi harus seimbang, betul sekali. Dan itu muncul dalam meditasi ini. Apa karena doa-doa saya ya dalam meditasi tadi? Sampai keluar, luar biasa. Silakan. Malam, teman-teman. Malam. Nama saya Tania, saya asli Jakarta, di Jogja. Kemarin baru lulus, nggak sih, tahun lalu baru lulus kuliah di UGM. Ya, Sekarang lagi studi lagi, tapi bukan di UGM. Ya. Yang satu apa? Yang S2 ini apa? Yang di UGM itu ngambil sastra. Oke. Sekarang Sastra apa? sastra Jawa. Jawa, oke. Sekarang banding setir ke kuliner. Wah, luar biasa itu. Ya. Ya. Bukan pengalaman pertama saya meditasi ya. Ya. Sebenarnya dari kecil juga udah pernah gitu. Dan di rumah. Ya lumayan. Nah, di pengalaman hari ini saya ngerasain hal yang berbeda. Karena sejak pertama kali saya masuk gedung ini saya sesak. Atau kenapa berat banget rasanya gitu. Dan berat badan itu lebih berat lagi gitu. Nah, setengah jam itu bukan waktu yang lama buat saya, maksudnya rasanya tuh malah kayak cepet banget. Dan saya baru fokus itu di 2 menit terakhir. Oke, ya. Kayak 2 menit terakhir tuh saya baru lepas beneran gitu. Terus pas masnya bilang udah selesai, saya ada sebel juga sebenarnya kayak kurang banget nih gitu. Ya mungkin teman-teman udah capek nih. Nah, nggak apa-apa. Pas terakhir itu saya baru benar-benar masuk, baru benar-benar penggalan dalam diri saya gitu. Nah, pas masih ada bilang selesai, mesti buka mata nih kan. Aduh, naiknya susah banget gitu. Enggak loh, saya bilang kapanpun siap. Kalau siapnya besok pagi ya nggak apa-apa, buka matanya loh. Ya enggak. Kan saya nggak mengharuskan. Semuanya udah ngomong saya masih bingung. Betul. Nah, ketika sebel seperti itu, dalam mindfulness meditation, Anda juga lihat bahwa sekarang saya sebel. Dan mengenali bahwa Anda sekarang sedang sebel is a very advanced stage of meditation. Then you feel you are, sebel. Uncomfortable dengan ini loh, baru enak-enaknya loh. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Nah, itu kan kayak gitu. Kenapa itu terjadi? Baru senang-senangnya meditasi kok sudah selesai, masnya ini nggak tahu diri. Padahal di banyak tempat ini, nggak selesai-selesai ya. Nah, ada juga yang nggak gitu. Jadi kesimpulannya sebelum Anda lanjutkan, itu sangat subjektif loh.
setengah jam itu bisa lama sekali ketika Anda bosan, bisa cepat sekali ketika Anda merasakan itu sesuatu yang menyenangkan. Seperti orang pacaran lah. Yes, lanjut. Iya. Mungkin 28 menit pertama tuh saya masih fokus sama rasa beratnya itu ya. Atau kenapa karena sesak banget gitu kayak ketika saya mau menyebarkan energi itu supaya lepas itu malah semakin sakit. Jadi lama-lama saya surrender. Nah, pasrah kan maksudnya? Iya. Nah, itu adalah skillful means. Ketika Anda mencoba untuk spreading the energy of love dan merasa malah tegang, nggak comfortable, release dan Anda surrender, itu bagus. Anda harus pasrah dan ikhlas. Ya sudahlah gitu. Enteng. Bener nggak? Malah aku nggak tahu ini. Bahasanya ini yang ngerti cuma orang-orang tingkat tinggi ini. Dalam. Oke. Ya terus? Mungkin apa ya? Ya gimana ya? Mungkin sebenarnya meneliti apa yang teman-teman tadi bilang memang itu dari mindfulness sendiri. Yang kita cari itu apa kita mesti tahu sebenarnya. Dan surrendering itu juga salah satu cara untuk menemukan sesuatu yang kita nggak sadar aja. Padahal sebenarnya ada di situ. Iya betul. Seringkali kita terlalu terbawa sama apa yang ada di depan kita padahal bukan itu yang dimaksud. Anda itu kayaknya bukan sastra ya. Anda cocoknya di filsafat deh kayaknya. Karena Anda, ini sebetulnya kita nggak perlu lari kemana-mana. Semuanya sudah ada di situ as it is, completely as it is. Out there gitu loh. Atau inside yourself. Wah ini orang 6 filsafat kalau seperti ontologi dia sama metafisika. Luar biasa Mbak. Jadi kamu bisa seperti itu ke sastra, literature, pindah banting setir ke kuliner. Dahsyat Mbak kamu itu Mbak. Acungi jempol 2 tapi yang satu megang mic. Gitu ya Mbak. Baik, masih ada satu lagi. Teman kita yang senyum-senyum di belakang. Kenceng ya Mas? Laki-laki itu harus mengeluarkan suara yang wah gitu ya. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan nama saya Thomas Budiawan. Panggilannya? Dari Dajuran, Batul. Saya tahu dari teman saya tapi hari ini kayaknya nggak berangkat dari Nanda. Oh oke. Saya tahu ada meditasi di Karangjati. setelah sini, Karangjati sini sudah 4 tahun yang lalu. Oke. Tapi saya baru eksekusi hari ini. Eksekusi? Wow. Baru datang hari ini. Oke. Saya tadi maaf agak telat karena ada halangan di jalan. Terus ada kata-kata yang menarik buat saya. Dari siapa? Oke. Dari mana? Tak pikir pas ada halangan tadi gitu. Pas saya ikuti meditasi malam ini ada satu kalimat yang menurut saya menarik. Apa itu? Apa itu? Ada kata yang apa yang datang, misalnya emosi kita itu berkecamuk. Berkecamuk. Cambuk itu pecut dalam bahasa Jawa. Maksud saya berkecamuk itu kita senyumin aja. Oke. Nah, itu kadang-kadang mudah ya dikatakan, tapi itu nggak bisa otomatis kalau saya sekarang. Itu menurut saya itu menarik, terus perlu dikupas lagi ya. Apa yang datang yang tidak menurut dengan apa yang kita sukai, kita hadapi dengan senyuman. Itu menurut saya menarik. Terus kenapa saya kok baru di sini hari ini eksekusi meditasi ini, ada masalah mungkin ya dari saya sendiri. Bahwa? Jadi, untuk mengenal diri saya pribadi yang buruk-buruk tentunya, itu untuk mengalahkan diri saya sendiri itu sangat saya belum bisa. Bagaimana caranya? Kalau saya ada panggilan, mungkin kamu ikut meditasi, mungkin ada solusi. Makanya saya kesini. Mungkin di sini saya bisa menemukan jawaban untuk mengalahkan diri saya sendiri. Tentunya yang buruk tadi. Begitu. Terima kasih. So, panggilannya Thomas saja ya? Siapa tadi? Thomas saja. Thomas, baik. Untuk saudaraku Thomas, dia bagus sekali salah satu yang dia sampaikan ke kita. Bahwa menerima yang tidak kita maui itu susah. Apalagi melepaskannya ya.
Yang datang kita senyumin itu agak susah, perlu latihan. Makanya saya mengatakan spirituality is about practice, practice, and practice. We cannot solve our problem merely with prayer. But we have also to augment that combined with spiritual practices. Itu Mas. Dan salah satu yang terpenting yang Anda katakan tadi. The highest skill is to defeat yourself. Itu memang. The highest victory is to defeat yourself. Kemenangan terbesar itu mengalahkan diri kita sendiri dan tidak mudah memang. Tapi bisa dengan latihan. Yang pertama sekali kuncinya, the key is, the secret is, you watch your mind, you tame your mind, you subdue your mind, and you will be happy. Jadi apa itu? Karena pikiran kita ini loh, yang menjadi pemimpin dari semuanya. Kita nggak suka, itu jadi di pikiran. Jadi apa ya? Feeling nggak suka, getting bored, bosan, overthinking, itu semuanya kan di pikiran, benar nggak? Bingung juga di pikiran. Jadi dia di-resolve di pikiran, maka nanti ucapan kita juga jadi akan baik. Tindakan kita juga akan baik, gitu loh. Saudara tidak semangat nih, karena mengantisipasi ke depan ini banyak tantangan, maka dari wajah aja kelihatan, saudara. Dari gait Anda, dari perilaku, tingkah laku aja kelihatan, nggak semangat. Kalau sudah ada masalah, kelihatan di wajah Anda, mata Anda kelihatan kok. Tapi kalau Anda penuh sukacita, kalau Anda tenang, kelihatan. Ahmad itu kelihatan gini-gini itu penuh keberanian dia. Sebentar lagi mungkin mau menantang saya. Ini kelihatan. Tapi kalau nggak semangat kan gini aja dia. Ya, bisa seperti itu. Jadi memang kuncinya adalah lihat pikiran, taklukkan pikiran, Mas. Subdue your own mind, itu kuncinya. That's the secret. That's the secret. Ya, seperti password Anda, kalau saudara bingung, ganti menjadi incorrect. Maka nanti kalau salah, komputer akan mengatakan your password is incorrect, gitu kan? Buat seperti itu, yang mudah-mudah itu loh. Ya, Mas, Thomas, subdue your mind and everything will be okay. Everything will follow by. Semua akan mengikuti yang lain. Kalau Anda hatinya penuh dan energi, itu yang akan terpancar dalam hidup Anda. Kalau Anda melihat kepikiran, lihat out pikiran dan kemudian mau makan nih, I will enjoy the food and the drink and the cuisine. Maka betul-betul Anda akan bisa menikmati makanannya itu penuh. Cita rasanya, aromanya, dan sebagainya. Kalau mau komunikasi dengan orang, melihat dulu pikiran, setel pikiran Anda. Saya akan sangat reseptif. Saya akan menangkap semua yang dikatakan maupun tidak dikatakan oleh dia. Saya akan paham 100%, saya akan empati 100%, Anda akan bisa lakukan itu. Kuncinya di mana? Lihat dulu pikiran, buat pikiran pliable. Ada bentuk seperti ini loh. Plastis itu seperti apa ya? Seperti lempung, tahu nggak? Tanah liat. Anda lihat ke pikiran, Anda bentuk pikiran Anda, arahkan untuk kemana saja. Pasti bisa. Pilihlah untuk selalu happy. Anda akan selalu happy. That's the secret. The secretnya apa? Watch your mind, tame your mind. Itu saja. Meditasi apa di sini? Fungsinya, selain pengertian dan wisdom, meditasi memampukan Anda untuk taming your mind, subduing your mind. Tujuannya untuk apa? Ya kedamaian, keheningan, ketentraman, kebahagiaan, fokus, pemahaman, kepekaan, bukan kepekoan. Gitu loh. Anda kalau sudah meditasinya bagus, lihat orang gini aja sudah tahu kok. Misalnya saya lihat dia nih. Dia kok sudah mulai gelisah nih. Berarti ngomong saya terlalu lama, bener nggak? Meskipun dia nggak berkata-kata. Soalnya ya nanggung posisi dia itu kan di tengah-tengah. Dia mau mundur, karena udah terlalu lama, ya malu, ya nggak? Wah, besok-besok kalau meditasi sekarang saya aku. Dia nanti kalau Mas Bram ngomongnya terlalu lama, saya langsung kabur aja. Itu juga dikonsep di pikirannya. Kelihatan kok, orang itu kalau udah tenang, saya nggak tahu yang depan 3 ini loh, 4 malahan. Ini tenang-tenang semua, mungkin karena posisi, bener nggak? Bukan karena pikiran mereka mau gerak-gerak dilihat yang belakang, bener nggak? Mau bosen ya udah nggak ada pilihan. Dalam hidup kita sering mengalami seperti itu, bener nggak? Kita diperhadapkan dengan sesuatu yang kita tidak mungkin hindari. Tidak ada jalan lain, hadapi saja. Apapun itu, saya bipolar disorder ya Mas. Saya overthinking, saya skizofrenik. Sudah pasti, saya sudah ke psikiater, sudah dites. Terus piye? Berarti aku ini rusak, nggak berguna, salah. Kita hadapi, terima dulu, hadapi, dan kita bagaimana cara memanage diri kita. Bisa.
Apalagi ada komunitas-komunitas yang menurut saya baik hati seperti Anda ini. Bisa saling menguatkan, bisa saling menerima tanpa judgment. Itu sangat-sangat bagus menurut saya. Di komunitas kita yang kecil ini, sepertinya kecil, sudah terkenal ke seluruh penjuru dunia. Nanti tadi sudah saya shoot, ini nanti setelah ini kan saya share ke hampir 200 grup kerohanian, spiritualitas, meditasi. Satu member dari satu grup itu ada 245 ribuan. Jadi wajah kalian itu akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka bahagialah gitu loh. Jangan kelihatan sangat-sangat kuyu dan menderita gitu loh seperti kalian. Oke, nanti kalau wajahnya saudara menderita dan saudara dilihat dari Afrika sampai Amerika sampai Eropa, salah saudara sendiri. Saya sudah memperingatkan pada Anda ya. Gitu ya. Oke, yuk sekarang siapa yang mau sharing atau bertanya? 2-3 orang lah. Silakan. Siapa? Ya, silakan Mas Ahmad. Wah, ini luar biasa. SDW. UIN Tafsir Hadis. UKDW-nya Teologi Kristen. Dahsyat. Silakan Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad dari UIN. Sulawesi. Sulawesi. Ya, Sulawesi Selatan. Sulawesi. Tadi ngobrol soal ketakutan, begitu saya jadi bertanya-tanya soal Surat cinta. minggu lalu saya ingin sekali bagaimana satu istilah coba dibahas tentang lupakan misalnya. Apa itu? Tentang lupakan. Jadi Forget. kalau ada masalah saya kita lupakan itu menurut pembicaraan minggu lalu itu satu jalan kira-kira. Nah saya coba membayangkan dengan hari ini yang sempat tadi dicuplik sedikit oleh Pak Yai Bram. Pak Yai. Wow. Soal ini apa tadi? Soal menghadapi persoalan itu. Ya. Dan itu juga jadi judul lagunya Iwan Fals, hadapi saja. Nah, hari ini misalnya ketayangannya adalah antara menghadapi sama melupakan itu sebetulnya. Karena beberapa orang kemudian skip ya dengan cara melupakan lain daripada menghindar misalnya. Nah, saya mencoba berpikir ke situ, Pak, tidak pakai haji. Nah, bagaimana kami mencoba memaknai itu sebetulnya antara lari dengan bahasa halus dan melupakan atau menghadapi dan tadi ada nuansa atau gejolak yang muncul. Saya tadi meditasi, tapi yang saya tidak pernah bayangkan muncul. Ya. Nah, bagaimana apa yang maksud muncul di situ? Apakah kemudian sebetulnya dia tidak dilupakan senyatanya atau seperti apa kira-kira, Pak Ustaz? Ya aku pinter ini, mesti mau dibikin paper ini. Terus minta tolong sama aku, pinter dia, mesti mikir aku nanti dia nulis. Mahasiswa begitu ya kalau sudah S2 ya. Baik Pak Ahmad, itu pertanyaan yang bagus. Lari itu artinya kita tidak mau menghadapi kenyataan yang ada. Tapi bukan forgetting loh yang saya katakan kemarin itu. For the time being, ketika saya saat ini sedang kewalahan dan saya mengambil jarak, misalnya, tapi dengan sadar bahwa ini yang paling enak, aku mengambil jarak ini. Contohnya, orang yang alergi. Kan dites alergennya, berapa nih? Ada banyak nih. Ternyata kok ini ya, pemicuku ini. Untuk sementara, ketika imunku belum kuat, aku tidak akan konsumsi ini, dan ini. Tapi begitu imunku sudah tinggi, ada beberapa loh Bu, yang di non-kedokteran barat ya, yang TCM misalnya, atau dia memakai refleksi atau Zhenju, akupunktur, dia bisa menaikkan ini loh, daya tahan tubuh, atau dengan senam, yoga, qigong tertentu. Ketika sistem imunnya tinggi, alergennya muncul pun yang sudah dites, dia konsumsi nggak apa-apa. Ada yang seperti itu. Nah, ketika belum kuat, kita bisa mengambil jarak. Ketika sudah kuat, kita hadapi lagi. Karena tidak ada masalah yang selesai dengan didiamkan. Contohnya, skripsi atau tesis atau disertasi, kalau saudara cuma lihat aja. Saya mau tanya, apakah laptop Anda bisa berjalan, menulis yang ada di pikiran saudara otomatis? Ayo, kerja. Ini besok aku ketemu pembimbing loh 3 hari lagi. Apakah kemudian laptopnya akan ada nggak? Nggak pernah ada. Karena mindfulness, consciousness is higher order. Itu animate, sesuatu yang hidup kan. Kerjaan kita ini inanimate loh. Dia sesuatu yang mati, benda mati. Benda mati ini tingkat
apa ya, ini agak filsafat sedikit. Tingkat kreativitasnya itu sedikit ya. Dia bergerak karena digerakkan loh. Ini nih, misalnya kertasnya di sini. Dia tetap akan begitu. Kalau tidak ada angin atau inisiatif saya untuk mengambilnya, menatanya seperti ini, benar nggak? Nah, jadi skripsi, tesis atau disertasi tetap akan selesai ketika kita kerjakan. Harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak jadi-jadi. Wis, ingatlah kata-kata orang tua ini, kiai yang tanpa haji ini. Omongannya sudah pernah mengalami kedukaan, air mata, darah, dan kesusahan karena sudah masuk ke dosen pembimbing, kemudian dikoreksi, ada yang dibuang loh. Sampah ini, kamu ngerti apa tentang feminis? Saya nggak nulis feminis, Prof. Nah, tentang apa? Saya nulis epistemologi. Oh, ya berarti keliru. Tetapi pernah mengalami seperti itu loh. Dan itu satu part and parcel of being a student. Itulah paketnya kalau jadi mahasiswa. Harus dihadapi, dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak jadi-jadi. Yang jadi masalah adalah mahasiswa yang nyambi proyek-proyek, yang sudah kenal duit. Diajak dosen, penelitian ini yuk, duitnya banyak, males ya Tuhan ngerjain tugas. Duit lebih menarik. Itu pun harus ada skala prioritas. Baik, tabung dulu duitku. Setelah ini aku kerjain. Kenapa? Ini yang penting. Gitu. Jadi ada saatnya kita mundur, Pak Ahmad. Ketika kita memang belum kuat, ada saatnya kita harus face squarely, face to face, bukan fish to fish. Harus dihadapi. Nggak ada jalan lain. Karena nanti cepat atau lambat kita menghindar, dan itu satu hal yang objektif. Tugas dari dosen lah paper misalnya. Dikumpulkan 2 minggu lah dari sekarang, ya. The papers due will be 2 weeks after today. Maka kebiasaannya mahasiswa adalah procrastination. Benar apa enggak? Menunda dan menunda dan menunda. Kalau bisa ditunda, kenapa dikerjakan sekarang? Nah, dia nggak punya ilmu cerdas. Kalau bisa dikerjakan 3 hari, 4 hari sekarang, kenapa harus ditunda? Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita kerjakan, kita susah-susah ya, ngumpulin bahan, kerjakan sekarang sampai 3 hari, 4 hari jadi, maka sisanya bisa untuk pacaran dan senang-senang. Tapi kalau saudara menunda, enak. Tapi masih khawatir, menunda lagi enak, tapi khawatir. Menunda lagi, begitu malamnya mau dikerjakan, kebakaran jenggot, saudara memakai metode kopet. Copy, paste, edit, dan delete, namanya kopet itu. Maka hasilnya dari dosen pun kopet, saudara itu loh. Ini cerdas, ini bagus, ini brilian, karya-karya memak plenyuk gitu loh. Ternyata karena memang kompilasi dari di internet aja, diambil sana, ambil sini. Itulah tekniknya mahasiswa yang procrastinate. Nah, bahagialah yang sudah lulus, yang mau mengambil jurusan kuliner, karena itu pasti enak. Coba bikin bakwan, deadline-nya besok, gampang ya, diuleni malam ini, goreng besok jadi. Gua kayak sing dokter mumet ya. Pakai sistem ini kan, apa itu namanya? Yang sekarang itu blog kan? Kayak blog kan? Blognya harus selesai tentang ini, blognya harus selesai tentang ini, mumet Pak. Saya mending hafal ke hadis ya kita ya. Doif atau Hasan, Soheh, nah, ya, lebih gampang. Wah, hubungan internasional ya mumet lah ya. Corporate, multinational corporation, ya toh. Wilayah Asia Tenggara, bagaimana ini percaturan politik antara Amerika, kemudian Cina karena pandemik ini, bagaimana Indonesia mau masuk ke pintu resesi, kita mengatasinya bagaimana, diplomasinya bagaimana, masih gampang ya. Tapi paling gampang itu tadi Mbak ya, tentang kuliner itu tadi. Sebelum Anda masuk MasterChef soalnya, ada yang MasterChef ini daripada TNI ya enggak? Makanan apa ini? Masuk ke lidah nggak ada rasanya. Waduh, keras nah itu Mbak ya. Ya sekarang mumpung belum masuk MasterChef, dinikmati aja. Tapi ingat, jaga bobot tubuh. Karena apa yang enak di lidah belum tentu enak di tubuh. Ya. Kalau masak-masak itu teman saya kecil, dia jadi chef, wah bahagia, tubuhnya bahagia. Tubuhnya itu seperti kena panas memuai. Ya. Hati-hati dengan itu ya. Baik, yuk siapa yang mau tanya lagi selain Ahmad? Silahkan tanya, ya, speak up. Yang dari silahkan Husna, terus Mbak siapa tadi, terus yang dari hubungan internasional, terus yang di belakang-belakang itu loh. Jangan hanya ketap. Menuhi ngopo lo ya. Tenang aja, nanti akan selesai kok ya. Tenang aja. Yuk, silahkan. Husna dulu. Makasih Mas Bram. Mas, Ya. saya mau tanya. Ya. Saya masih bingung dengan cara meditasi cinta kasih. Betul. Ini meditasi cinta kasih pertama yang saya
kita disuruh bayangin energi cinta dan energi compassion lalu menyebarkannya ke diri sendiri dan ke orang lain. Kalau meditasi yang jangkarnya nafas, saya sudah lebih lancar sekarang. Maksudnya kan bisa bayangin nafas masuk, nafas keluar, atau misalnya meditasi yang objeknya kita lihat benda, misalnya itu masih lebih jelas. Tapi kalau saya masih kacau lagi ya. Energi cinta nih koyo opo, dia tuh merasakannya bagaimana cara supaya bisa kayak ngerti cara ngerasainnya. Jadi kayak pikiran saya malah kemana-mana. Jadi susah juga membayangkan. Ini aku bingung menulis. Aku tahu. Kelihatan ya kan. Cinta dan compassion sebenarnya bagus sih. Kayak maksudnya dari guidance-nya yakin tujuannya bagus juga. Cuma ya gitu aja, jadi kayak absurd. Ya, bagus pertanyaannya ini. Langsung aja, kenapa saya langsung ke temannya, soalnya sambil mikir, ini pertanyaannya berat soalnya. Triknya pembicara itu begitu. Terima kasih buat waktunya. Sebenarnya pertanyaan saya gak nyambung sama pertanyaan yang Bang Ahmad tadi sih. Oh ya, oke. Mungkin bagi sebagian kita ketika kita punya masalah, ada beberapa dari kita yang kemudian cenderung untuk lari, masalah itu. repress, atau kita run away. Beda loh itu. Ada yang merepress, ada juga yang memilih untuk melupakan, jadi nggak sama sekali nggak mau memikirkan. Forget. Cara mengalihkan pikiran. Mungkin ada sebagian dari kita yang lebih sering nonton. Mungkin ada juga dari sebagian kita, termasuk saya, kadang-kadang justru merasa kosong. Oke. Jadi kayak ada perasaan tidak mengerti, kayak aku ini sedih atau senang. Jadi kosong saja gitu. Yes. Karena terlalu banyak kemudian perasaan menghindari perasaan takut, menghindari perasaan khawatir, mungkin untuk apa yang pernah dialami atau apa yang akan dihadapi, kemudian cenderung untuk kayak menolak untuk memikirkan itu. Terus akhirnya jadi kayak nggak punya tujuan, terus kayak aku nih harus apa? Hampa. Iya, jadi perasaan jadi kayak akhirnya mencoba untuk mengatasi masalah dengan mendatangi masalah baru. Oh iya. Karena kan akhirnya apa yang harus dilakukan ketika kita merasa kosong, merasa hampa, jadi kayak nggak merasa tidak punya tujuan, bahkan tidak mengerti dengan apa yang kita sendiri rasakan. Oke. Bagus banget pertanyaannya. Pertanyaannya si Husna juga bagus banget, teman-teman. Supaya adil, nanti Husna langsung, loh pertanyaanku nggak bagus mas, bagus juga ya. Ada nggak yang ketiga tadi tanya? Kalau nggak ada, siap-siap yang lain tanya ya. Yang dari hubungan internasional dan yang lain-lain. Atau mbaknya lah, di depan cuma senyum terus. Saya ini harus tersanjung atau harus merasa saya sedang dihina nih sama mbaknya. Jangan-jangan Allah ilmunya cuma segitu cetek gitu. Wah langsung saya harus senang, tapi ya sudahlah saya nikmati. Dia mendoakan saya jelek, dosa saya berkurang, jadi saya harus berbahagia. Dia kagum sama saya juga senang, kepala saya besar ya. Tentang pertanyaan Husna, ada perbedaan antara think about a concept and to really feel. Kamu kan punya kecenderungan nih, memberikan segala sesuatu konsepnya itu harus clear and distinct di kepalamu, benar nggak? Ini harus jelas, kalau tidak jelas, apa yang terjadi? Kamu jadi resah. Overthinking. Begitu memikirkan sesuatu dan tidak nyambung, tidak ketemu. Bukannya kamu damai, tapi kamu akan terpenjara di dalam ketidaknyamananmu dengan thinking itu, benar nggak? Nah, dia dulu tidak bisa napas, sekarang sudah bisa, overtime ya. Baik. Terus kemudian nggak bisa meditasi, mengamati bunga lah, mengamati lilin, mengamati sesuatu yang indah, sekarang bisa. Nah, sekarang saya naikkan tingkatnya, berubah lagi supaya tidak fixating. Pikiran jangan terfiksasi. Sehingga tidak luwes nanti, tidak fleksibel. Ya. Nah, sekarang dia, Mas Bram, kalau ini aku memikirkan, wah ini energinya, energi cintai kayak apa? Nek ora iso ngerasake wae, yang penting nyaman di tubuh gitu loh. Saya hanya menyatakan kamu merasa nyaman dan enak gitu aja.
Piye carane ya pikiran dhewe ya. Jangan memakai kata-kata saya kalau itu memang tidak sesuai dengan pikiran Anda. Yang penting nyaman, karena ini merasakan. Contohnya, konsep. Ada kata-kata ini yang sederhana ya. Tentu saja dengan muhrimnya, atau dengan pacarnya, atau dengan pasangannya. Berciuman selama 15 menit, berpelukan selama 20 menit, itu akan memicu munculnya endorfin, morfin alami di otak, sehingga Anda akan menjadi fresh, segar, damai, penuh sukacita. Itu teorinya. Ya toh? Terus kemudian Husna nih, moco kuwi. Sebetulnya kissing 15 menitnya apa toh? Kissing itu apa? Terus kemudian berhugging, cuddling, berpelukan 20 menit itu apa ya? Ketika tidak ketemu-ketemu, googling. Oh, seperti ini loh. Kok pendapat ini beda ya? Ini cuma 12 detik. Ini kok 20 enggak? Oh, kacau. Terus sekali ketemu pacarmu, terus kemudian dipraktekkan ciumannya, dipraktekkan pelukannya, diam. Rasakno, gak usah pakai pikiran. Rasakno. Ini kok ini ada hangat-hangat terus asem-asem ya? Jangan mikir lagi itu. Nikmati dulu itu. Namanya Epoche. Epoche itu Einklammerung dalam bahasa Jerman. Artinya apa? To give your preconception mind on the bracket. Semua prasangka Anda, dugaan awal Anda, asumsi Anda itu dikotak dulu di dalam kurung ya. Terus kemudian first hand experience. Ciuman kayak apa toh? Rasa wae, rasa kuncinya. Cuddling dan pelukan dengan pacar itu kayak apa toh? Rasa aja, jangan diteori-teorikan. Nanti pusing terus loh kalau begitu. Nah ini nanti ada hubungannya dengan mbaknya yang satu. Nah, sudah ya jawabannya itu ya. Bikin sendiri teknik, pokoknya membuat nyaman lah itu intinya ya. Terus kata-katanya harus mirip Mas Bram, enggak, lepaskan aja. Yang penting kamu bisa ngerasain comfortable. Ya. Itu namanya Anda mencintai diri Anda. Sudah nyaman baru bisa dibagikan ke orang. Karena ada satu kata-kata sederhana. Kalau kita nggak punya cinta, kita tidak punya kenyamanan, kita pun tidak akan bisa memberikan cinta dan kenyamanan pada orang lain. Kita sendiri aja nggak punya cinta kok. Ya. Baik. Selanjutnya untuk mbaknya. Itu apapun yang Anda katakan, meskipun Anda mengatakan seperti Master Ahmad kita ini, most of us biasanya kalau ada masalah, lari, ya, forgetting. Dengan apa? Atau repressing, suppressing things. Kenapa? Kita mungkin overwhelmed, kewalahan. Kita mungkin nggak mau melihat kenyataan, ya kan? Apa yang bisa kita lakukan? Lupakan misalnya. Mendengarkan musik, ya kan? Menunda-nunda masalah, menghadapinya. Itu semua lari dari kenyataan sebenarnya. Boleh pada satu saat ketika kita belum kuat, kita pergi dulu. Tapi setelah kita punya ketekatan dan kekuatan, hadapi dengan berani. Ada Denny di luar sana. Mana ya Denny? Di luar sana baru datang. Itu teman saya. Sumber air kuno yang dalam sekali. Tapi sama dia malam-malam dia mau masuk ke sumbernya itu loh. Sumber Cokro itu kan 7 meter ya. Denny itu kan di situ ada katanya ada naga. Mythical creature ya. Snake-like spirit gitu loh. Orang-orang situ sudah takut. Denny nggak takut dia. Dia nggak takut kok. Nyemplung itu ke pusat dasar sumbernya itu loh. Mana naganya mana? Oh ini kan? Itu orangnya di belakang sana itu orangnya. Dan tidak. Dan saya yang dulunya penakut, akhirnya terpaksa harus nganterin dia. Yang nganterin kita penduduk lokal itu sudah pergi loh. Karena orang di situ kalau sudah jam 8, mulai spirit-spirit nggak jelas itu katanya muncul. Nah, orang-orang Kristen di Satya Wacana yang dari barat itu biasanya kan nggak takut merenang di rawa pening ya. Tapi orang-orang takut biasanya lihat kalau nggak apa itu namanya yang untuk pesugihan itu loh, belorong, ada naga pakai mahkota muncul. Tapi orang-orang barat nggak pernah. Kenapa? Mereka nggak percaya kok. Kemudian orang-orang bule yang di Bali itu biasanya kalau ada cerita tentang leak dan sebagainya, atau celuluk setan-setannya Bali itu loh. Orang lokal kalau malam di tempat yang gelap, tengget, apa itu ya, sangar ya, angker, itu biasanya sudah jam 7, jam 6, jam 7 sudah nggak berani. Orang-orang barat ya di situ aja kenceng, yang orang tidak boleh kenceng di situ ya kenceng juga. Tapi nggak pernah didatangi leak atau celuluk. Kemudian orang Bali ditanya, loh kok ini sama bule leak yang hebat itu nggak muncul? Leaknya takut sama orang bule, katanya malu. Gila nggak? Padahal itu yang penting adalah mindset. Mindsetnya kan berarti kita belum kuat saat itu. Ada orang yang minum-minuman, ada orang yang berkelahi, ada orang yang menunda-nunda, ada yang pakai
zat-zat adiktif tertentu, stimulan tertentu untuk melupakan masalah. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Tapi itu kan berarti kita lari dari kenyataan. Nah, masalahnya adalah sekarang prioritas. Ini matters much to my life or not? Masalah ini. Kalau iya, dan jalannya harus dihadapi, ya dihadapi. Selesainya dan dihadapi kok. Tapi kalau ini masih bisa diganti dengan prioritas lain, dan saya nggak suka dengan ini, saya lebih suka daripada sastra, saya suka kuliner, ya sudahlah saya masuk ke masakan biar besok jadi chef. Ya kan? Chef itu luar biasa terhormat. Benar, teman-teman saya chef di seluruh hotel di Jawa Tengah, kita pernah catering ya. Oh, mereka sangat terhormat. Dia ngerti makanan, dan mereka mempunyai standar yang luar biasa tentang kebersihan, tentang rasa, taste, dan sebagainya. Dan diajari sopan santun juga. Apa itu namanya? Decorum. Ya. Manners. Hah? Table manner dan decorum juga, cara memperlakukan orang dan sebagainya. Customer service excellent. Itu luar biasa sekali. Lanjut ya Mbak, besok gua masakanlah ke sini. Kita icipin. Ikhlas kok kita itu ngicipin. Bener nggak? Bener nggak Pak Ahmad? Bener, apalagi gratis, ya toh. Terus sekarang gini, kalau saya merasa hidup saya empty, kosong. Ada beberapa 3 hal biasanya. 1, kita tidak mempunyai satu tujuan, a clear goals in life biasanya. Itu yang membuat kita akhirnya terombang-ambing. Yang kedua, kita tidak mempunyai intimate relationship with someone or ourselves biasanya. Tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang. Itu juga bisa membuat kita hampa. Gitu. 2 saja ya, yang 3 saya soalnya lupa. Tapi saya kan mengakuinya dan tidak lari dari kenyataan itu bahwa saya lupa, ya enggak? Tapi intinya seperti itu, Mbak. Itu tetap masih lari loh ya dari masalah. Kalau sekarang saya forget about it, saya lari dari itu, running away, tapi satu saat saya akan hadapi, bagus. Tapi menghadapi masalah lebih awal, itu akan lebih bagus. Kenapa? Kekuatan mental Anda akan tinggi. Semua orang itu semakin bertanggung jawab, semakin bebas. Semakin tidak bertanggung jawab, semakin tidak bebas. Kenapa? Semakin bertanggung jawab, saya kerjakan sekarang, saya bebas sekarang juga. Semakin tidak bertanggung jawab, saya mengerjakan sesuatu dan saya tunda-tunda. Mesti ada kekhawatiran, kebingungan, kesusahan. Aduh, itu rob us our happiness. Jadi yang namanya menunda-nunda masalah objektif itu, hutang misalnya, saudara pergi kemanapun, nanti dikejar-kejar terus sama debt collector. Ya, itu masalah objektif. Kalau cuma masalah, aku mau melupakan mantan, boleh. Kalau seperti itu. Karena itu masalah subjektif aja, apa bisa diganti dengan yang lain kok soalnya. Ya enggak? Tapi kalau masalah skripsi, disertasi, atau tesis, dan saudara menunda-nunda terus nggak selesai, wes. Percayalah orang tua ini, meskipun kiai tanpa haji. Ya. Oke, baik, sekali lagi. Ada pertanyaan tentang ini? Nggak ada. Nah, oke. Speak up ya, banter ya. Silakan, ada mic-nya. Oke. Oke. Mas, sebenarnya yang saya tanyakan adalah kayak tadi Mas Dokter ngasih kayak semacam instruksi dengan kayak masukkan cinta di dalam diri kalian. Sedangkan mungkin nggak bagi semua orang cinta itu kan sesuatu kata sifat, suatu hal yang abstrak dan definisinya tergantung masing-masing orang. Gimana kalau di saat ini mungkin kayak aku sedang melihat cinta itu sebagai sebuah hal yang menyakitkan. Bisa dibilang kayak gitu. Kayak itu tidak menenangkan pada saat ini. Iya. Itu sih yang saya bingungin, kayak nanti jatuhnya malah kayak makin membawa kesedihan-kesedihan itu datang kembali. Nah, ini pernah menghadapi putus cinta dan pahitnya cinta. Kalau pernyataannya seperti ini. Bener nggak? Recently ya. Recently loh ya. Lukanya masih menganga. Dan ternyata Mas Bram malah menyinggung-nyinggung itu. Seperti menuangkan air jeruk dan garam ke dalam luka baru. Begitu ya? Ya. Kalau begitu seperti jawabannya saya ke kakak kelasmu itu, yang si Husna itu, bahwa buat saja yang comfortable lah. Nggak pakai istilah cinta, yang penting nyaman, sehat, seger, waras gitu boleh kok. Ya. Setelah itu didapat, baru disebarkan ke orang. Ini sangat-sangat penting. Karena mencintai diri itu sangat-sangat penting. Kalau saudara bisa mencintai diri, menerima diri, heal diri Anda sendiri, maka yang lain juga akan jadi enak. Kalau belum bisa menyebarkan kepada yang lain, pertama kepada diri sendiri dulu aja. Mungkin Anda perlu mengatakan, aku comfortable, I'm healed completely, I feel
serene and calm gitu boleh. Tanpa kata-kata juga boleh, yang penting enak gitu aja lah. Pakai rasa. Enak. Bayangin di pantai, terus makan sate sama milkshake, kopi yang tanpa ampas dari Turki atau dari Gayo. Enak banget. Gitu aja cukup, Mas. Ya. Jadi jangan selalu terpaku pada omongan saya, karena itu hanya guided aja. Kalau saudara sudah mampu, nanti ciptakan cara sendiri. Yang penting Anda happy, senang, comfortable, hening. Gitu. Nah, ya. Nah, saudara-saudara, sudah nggak ada lagi pertanyaan? Sudah kelihatan sekali kegelisahan Anda. Saya tadi ada surat cinta dari Mas Supri. Yang dana makan malam ini adalah Bapak Johan, Ibu Lili, dan Mas Wijaya atau Wiwi. Nah, di sana orangnya di belakang. Jadi setelah ini saudara bisa langsung ke pojok sana, bisa ambil makanannya ya. Kalau saudara nggak mau makan sendiri bisa dikasih ke orang di sebelah belakang. Yang mau ke kamar kecil silahkan. Yang masih mau ngobrol-ngobrol dengan temannya sambil makan, yang penting social distancing. Gitu ya. Semoga Anda menjadi tenang, menjadi berani. Semua urusan lancar ya. Urusan akademis, urusan kerjaan lancar. Hidup Anda secara pribadi juga bahagia, damai, penuh sukacita. Rezekinya banyak. Saudara terlepas dari kekhawatiran akan COVID-19. Saudara semua kebal, meskipun terpapar pun tidak akan kena.